Salam. Selamat siang semua Bapak Ibu. Ya, waktu kita diminta untuk sharing, waktu itu saya bilang istri saya, ini kita diminta oleh sharing. Saya bilang, kamu sendiri deh yang sharing. Saya bilang gini, saya kan sama istri saya kemana-mana itu berdua Bapak Ibu, usaha berdua, kemana berdua. Saya bilang kalau kamu nggak nemenin saya di atas panggung ini, itu kayak separuh jiwaku pergi. Ya, jadi saya merasa kayak nggak lengkap Bapak Ibu. Makanya saya bujuk-bujuk dia, saya bilang, kamu harus ikut sama saya, gitu. Harus ikutlah. Apalagi kita di Marriage Forever ya, tidak ada satupun yang bisa memisahkan. Oke, Bapak Ibu, siang hari ini kami mau berbagi dengan tema diselesaikan oleh pengampunan. Kenapa waktu mendoakan tema yang kami sampaikan pada siang hari ini, saya diskusi dengan istri saya dan kita tuh kayak digerakkan Tuhan untuk berbicara bahwa pengampunan itu menyelesaikan banyak perkara dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Perkara-perkara, apalagi zaman sekarang ya, zaman yang begitu digital, banyak orang itu bermasalah dengan persoalan mental health katanya. Banyak orang yang dikuasai oleh ketakutan berlebihan. Banyak orang dikuasai oleh depresi akut. Banyak orang juga mengalami putus asa. Dan mungkin ada beberapa yang didorong untuk mengakhiri hidupnya karena sudah melihat kehidupannya tidak punya harapan. Nah, Bapak Ibu, pengampunan itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kesehatan mental tadi. Kemudian Bapak Ibu, bukan hanya persoalan mental, ternyata persoalan penyakit fisik Bapak Ibu, kanker, tumor, ada beberapa penyakit fisik lain, pegal segala macam. Ada beberapa kasus-kasus penyakit fisik ini disebabkan oleh persoalan kepahitan, kemarahan, kekecewaan yang masih dipendam di dalam hati. Oleh karena itulah makanya saya dan istri mencoba untuk berbagi di dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu. Saya percaya tidak ada satu orang pun di antara kita yang tidak pernah mengalami kecewa. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah mengalami luka di hati kita. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang tidak memiliki kemarahan terhadap orang lain. Bahkan mungkin kita marah terhadap diri kita sendiri. Kita bahkan membenci diri sendiri, menolak diri sendiri. Jadi Bapak Ibu, waktu kita berada dalam situasi marah, benci, pahit, luka dalam hati kita, yang terjadi adalah Beelzebul, raja lalat ini sangat suka. Saya coba bacakan di Matius 12 ayat 22 sampai 25. Saya baca langsung ke B-nya. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan. Jadi Bapak Ibu, Beelzebul ini adalah dewa bangsa Filistin dan dia posisinya dalam kerajaan setan udah penghulu, udah level tinggi. Dengan Beelzebul penghulu setan yang mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota dan rumah tangga terpecah tidak dapat bertahan. Jadi Bapak Ibu, waktu kita membiarkan kepahitan, kemarahan dan sebagainya, itu kita sedang membiarkan seperti ibarat tangan itu luka terbuka Bapak Ibu. Dan luka yang terbuka ini Beelzebul sangat suka. Waktu Beelzebul hingga masuk, itu Beelzebul akan membuat luka kita makin melebar Bapak Ibu kalau kita tidak tutup. Kalau kita merasa
aku simpan sendiri untuk kepahitanku. Aku belum mau melepaskan pengampunan. Begitu dia melebar luka itu, suatu saat dia bisa bernanah, Bapak Ibu, karena tidak disembuhkan, tidak ditutup. Semakin melebar, dibiarkan bernanah, pada satu titik, kalau ini tidak diobati, bisa menyebabkan kematian karena infeksi, Bapak Ibu. Nah, inilah efek yang sangat parah waktu kita tetap memilih menyimpan kepahitan. Tanpa sadar kita mengalami kematian rohani, Bapak Ibu. Bisa kita beribadah setiap minggu, konsel setiap minggu, berdoa, baca firman setiap hari, tapi kita tidak merasakan apa-apa karena kita sedang terpisah dengan Tuhan. Kita mengalami kematian rohani, tidak ada yang kita rasakan dari persekutuan kita dengan Tuhan, karena kita membiarkan Beelzebul tetap tinggal di hati kita yang terluka. Jadi Bapak Ibu, saya mau dorong Bapak Ibu untuk menutup luka itu dengan pengampunan. Waktu Bapak Ibu tetap memilih untuk tidak mengampuni, Bapak Ibu sadar nggak? Bapak Ibu sedang berpikir, ibaratnya begini, Bapak Ibu, saya minum racun, tapi Bapak Ibu berharap orang yang melukai Bapak Ibu itu yang meninggal. Itulah yang terjadi pada orang-orang yang di dalam hatinya tetap menyimpan kepahitan. Waktu kita menyimpan kepahitan itu sama seperti kita sedang minum racun, Bapak Ibu. Kita pikir kalau saya tidak mau mengampuni, kita berpikir orang yang menyakiti kita yang akan meninggal, yang akan mati. Padahal yang akan mati secara rohani adalah kita. Ini yang saya mau membuka pikiran Bapak Ibu, membuka hati Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu tutup luka itu dengan pengampunan. Nah, ini cara hidup manusia, Bapak Ibu. Seringkali manusia udah tahu kepahitan ini seperti minum racun, tapi kita punya banyak dalih, Bapak Ibu. Waktu orang bicara, kamu harus melepaskan pengampunan, dalih pertama begini, kamu nggak tahu sepahit apa, sesakit apa yang saya rasakan. Kamu nggak bisa rasakan apa yang saya rasakan. Jadi udahlah, stoplah, suruh saya lepasin pengampunan. Sering gak kita ketemu orang seperti itu, Bapak Ibu? Dalih kedua, ini yang sering saya dengar ya, kamu banyak teori, kalau prakteknya sulit, Rudolfo. Nggak segampang di telenovela. Teori mah gampang, mengampuninya susah, enak banget. Dia yang melukai saya, dia yang membuat saya sakit, dia yang merusak hidup saya, enak banget dia dapat pengampunan. Tapi Bapak Ibu, akibat dari kita tetap menyimpan kepahitan, itu terjadi nih, mumet, toksik, dan rusuh. Sering gak Bapak Ibu, waktu menyimpan kepahitan, itu pikiran muter-muter merenungkan kembali, merenungkan, membayangkan situasi waktu dilukai, kenapa ya dia ngomong begitu, kok dia tega ya ngomong begitu, kok dia gak anggap aku, mumet sendiri. Akhirnya, waktu kita mengerjakan apapun, kita tidak tenang. Nah, orang yang menyimpan kepahitan biasanya toksik kemana-mana. Dia bangun hubungan, berantem, sama istri berantem, sama anak berantem, sama orang tua berantem, sama ponsel berantem, kemana-mana toksik, buat rusuh kemana-mana. Akarnya adalah kepahitan yang belum sembuh, Bapak Ibu. Nah, saya mau bilang ke Bapak Ibu, banyak orang sadar kepahitan ini masalah, tapi berdalih. Nah, ini yang saya mau sampaikan, bahwa kita harus melepaskan semua dalih-dalih kita, semua alasan-alasan kita, dan mulai mengambil keputusan untuk mengampuni. Di 1 Petrus 2 ayat 23 New Living Translation, ini saya
coba mentranslate dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Jadi di sini dikatakan bahwa Yesus tidak membalas dendam waktu Yesus itu dihina. Yesus tidak mau untuk mengancam, karena Yesus Tuhan kan mengancam, mengutuk segala macam. Walaupun dia menderita, dia membiarkan kasusnya di tangan Allah, karena pembalasan itu adalah milik Allah yang bisa menghakimi dengan fair, dengan adil, Bapak Ibu. Tapi seringnya kita berpikir kita ini Tuhan. Kita pikir Tuhan gak sanggup melakukan pembalasan. Jadi kita yang membalas dendam. Kita mengambil peran Tuhan. Dia harus sakit sama seperti aku sakit. Bapak Ibu, kita bisa memilih untuk membalas, get even, atau menyelesaikannya, get well. Pilihan ada di kita. Kita mau berperan sebagai Tuhan, atau mau menyerahkan kepada Tuhan kendali atas perasaan sakit kita, luka kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mau gambarkan apa yang dialami Yesus. Nanti Bapak Ibu bisa renungkan, bandingkan nantinya apa yang dialami Yesus dengan pengalaman Bapak Ibu, rasa sakit Bapak Ibu, luka Bapak Ibu, kemarahan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bandingkan. Saya ceritakan apa yang dialami Yesus. Ini hanya bagian kecil yang saya ceritakan. Yesus itu waktu di dalam pengadilan pengadilan Pontius Pilatus, ada imam besar, bangsa Yahudi bicara ke dia, salibkan dia, salibkan dia. Benar Bapak Ibu? Padahal itu sudah memang kesalahan. Padahal Yesus, misi utamanya adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang berkata kepada Yesus, salibkan dia. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, dalam hidup Bapak Ibu, pernahkah ada orang bicara salibkan dia? Pernah nggak? Salibkan dia. Kalau belum ada, berarti belum selevel sama Yesus. Benar nggak? Kemudian saya tanya, pernahkah imam-imam besar, mungkin sekarang kita anggap penatua-penatua ya. Waktu itu Yesus imam besar sama Pontius Pilatus cuci tangan, menyerahkan Yesus ke Bukit Golgota digantung. Saya mau tanya, pernah nggak penatua-penatua atau pemimpin rohani Bapak Ibu menyerahkan Bapak Ibu ke tiang gantungan? Atau menjerumuskan Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu hidupnya benar-benar menderita? Pernah atau tidak? Kalau nggak pernah berarti belum selevel sama Yesus, benar nggak? Benar nggak? Oke. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Petrus yang sok jagoan, yang sok hebat, menyangkal Yesus 3 kali. Bapak Ibu pernah nggak disangkal sebagai anak 3 kali? Atau disangkal sebagai suami? Atau sebagai istri 3 kali? Atau disangkal sebagai teman? Aku nggak kenal dia nggak teman aku 3 kali. Belum kan? Jangan bilang belum. Tapi kalau belum tadi berharap akan terjadi. Bapak Ibu kalau tidak pernah, berarti Bapak Ibu rasa sakit Bapak Ibu, luka Bapak Ibu belum selevel dengan Yesus. Yesus pernah dijual oleh Yudas Iskariot demi sekeping uang perak. Saya bertanya Bapak Ibu, pernah nggak dijual oleh orang terdekat denganmu? Yudas Iskariot itu adalah murid Yesus. Pernah Bapak Ibu dijual oleh orang tuamu, dijual jadi budak demi mungkin uang ratusan juta, demi sekeping uang perak? Tidak pernah kan Bapak Ibu? Sekarang kalau Bapak Ibu bandingkan rasa sakit Bapak Ibu, luka Bapak Ibu, kemarahan Bapak Ibu, kebencian Bapak Ibu, tidak ada apa-apanya dibanding apa yang dirasakan Yesus, apa yang dialami Yesus. Betul atau betul? Betul. Karena tidak lain ya.
Oke, jadi Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa seringkali kita berpikir waktu kita melepaskan pengampunan itu untuk keuntungan orang yang menyakiti kita. Tapi kebenarannya adalah kita mengampuni bukan karena orang yang menyakiti kita layak untuk diampuni. Kita mengampuni untuk kepentingan kita, bukan orang yang menyakiti kita. Jadi Bapak Ibu, waktu melepaskan pengampunan, jangan berpikir orang menyakiti kita enak banget. No, itu salah besar. Saya ceritakan kisah. Di Alkitab ini tertulis, waktu seorang raja mempiutangi anak muda triliunan rupiah. Ini mungkin Bapak Ibu sering baca. Saya ulang kembali supaya Bapak Ibu melihat konteksnya, ya, konteksnya. Kemudian anak muda ini mempiutangi orang lain dengan katakanlah ratusan juta. Raja mengampuni utang anak muda ini yang triliunan, tapi anak muda ini tidak mau mengampuni, membebaskan orang yang berutang 200 juta ini, ratusan juta ini. Waktu yang tidak dibebaskan utangnya dilapor ke raja, apa yang dilakukan raja? Anak muda ini dimasukkan dalam penjara dan dihukum di penjara. Hukuman di penjara dicabut segala macam Bapak Ibu. Konteksnya adalah begini Bapak Ibu. Waktu kita memilih untuk tidak mau mengampuni, sebenarnya kita sedang menghukum diri kita sendiri Bapak Ibu. Sebenarnya kita sedang membuat diri kita masuk ke dalam cambukan sakit penyakit, dalam penjara ketiadaan damai sejahtera, penjara depresi, stres, dan berbagai hal lainnya. Kita sedang menghukum diri kita sendiri Bapak Ibu. Bukankah ini tindakan yang bodoh? Kenapa kita masih lakukan kebodohan ini? Kenapa kita masih membiarkan diri kita dihukum oleh kegagalan, sakit penyakit, dengan banyak persoalan-persoalan? Makanya di poin ini saya mau sampaikan bahwa pengampunan itu Bapak Ibu adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan bagi diri sendiri. Karena pengampunan inilah, karena hanya pengampunan inilah yang membebaskan kita dari tahanan sakit penyakit, dari membebaskan kita dari semua pekerjaan Beelzebul dalam hidup kita. Jadi saya mau encourage Bapak Ibu, berhenti dan hidup dalam kebodohan, tipu muslihat Beelzebul, tipu muslihat iblis. Ketika kita mendengar tadi dari suami saya ya, bagaimana Yesus dikhianati, bagaimana Yesus dijual, bagaimana Yesus diteriakin untuk digantung, disalib Bapak Ibu. Ada satu hal, satu doa yang begitu powerful yang Yesus ucapkan ketika proses salib itu terjadi. Ya, di dalam Lukas 23 ayat 34 katakan, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dia yang kudus, Yesus yang suci, ya, yang tidak bersalah apapun, bahkan mukjizat banyak dia lakukan. Tetapi ketika pengkhianatan terjadi, ketika dia dijual, satu yang luar biasa Yesus lakukan ketika dia berkata, "Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan karena doa Yesus itulah Bapak Ibu, sebelum Yesus wafat, ya, ada satu kebenaran lagi Bapak Ibu, ya, di dalam Yohanes 19 ayat 30. Kita boleh baca sama-sama ya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah dia, "Sudah selesai," tetelestai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dan ketika Yesus akan wafat, ada satu kalimat yang Yesus katakan, tetelestai, sudah selesai. Bahwa semuanya sudah diselesaikan di kayu salib. Ya, segala kemarahan kita, segala dosa kita, segala kutuk yang
seharusnya ditimpakan kepada kita, yang seharusnya kita tanggung, tapi semua sudah diselesaikan di kayu salib. Dan dikatakan sudah selesai. Dan di dalam tetelestai itulah ada banyak kandungan janji buat kita semua Bapak Ibu. Janji bahwa masalah apapun di dalam hidup kita itu sudah diselesaikan di kayu salib. Segala kemarahan kita, segala kelemahan tubuh kita, segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan itu sudah diselesaikan di kayu salib. Nah Bapak Ibu, kami berdua berdiri di sini bukan lebih baik dari Bapak Ibu ya, tapi izinkan kami berdua bercerita apa yang Tuhan kerjakan dalam pernikahan kami. Jadi kami ketika menikah, sebelum menikah kami membangun hubungan 5 tahun ya. Lalu kami terlibat di dalam pelayanan ya di Bandung waktu itu. Ya kami sama-sama melayani, sama-sama mengasihi Tuhan ya. Dan sepanjang kami 5 tahun itu waktu saya ulang tahun, suami saya kasih pacar saya waktu itu ya, kasih saya puisi ya. Terus dia baik banget ya. Jadi saya kan pede dong ya, menikah dengan orang yang tepat lagi ya. Pertama dia takut Tuhan, mengasihi Tuhan. Terus yang kedua juga dia puitis gitu ya, suka ngasih saya puisi gitu loh. Cuma bunga bang yang nggak dikasih. Benar, dia kasih saya bunga ya. Pokoknya hari-hari saya tuh penuh dengan puisi. Dan sampai sekarang saya masih simpen puisi itu. Ya jadi suami saya juga bilang di dunia ini saya punya apa saja kamu yang saya punya. Bapak Ibu ya menikah. Nah sebelum menikah itu saya cerita masa lalu saya gitu ya. Saya cerita saya besar dari keluarga yang kurang harmonis, jadi saya nggak punya gambaran keluarga harmonis itu seperti apa gitu, cerita masalah saya. Dan saya juga punya trauma-trauma gitu. Jadi saya waktu menikah memang saya akui saya bawa lupa. Saya banyak luka gitu dalam diri saya. Dan sama suami juga cerita bahwa keluarganya juga kurang harmonis. Ya itu ya. Jadi kita waktu mau menikah kita punya banyak mimpi begitu. Nah setelah kami menikah Bapak Ibu, ternyata saya baru tahu waktu suami saya menulis puisi di dunia ini saya tidak punya apa-apa hanya kalung, itu beneran bukan puisi, memang suami saya punya apa-apa. Jadi saya dibawa ke Jakarta itu kos, saya ditaruh di satu kamar itu 3x3. Gua senang lagi dia. Kamar mandi di rumah. Dia ada AC, dia pakai dramatis pokoknya. Dia ada AC loh. Dia ada AC. Gak ada AC. Saya gede di Bandung. Jadi waktu saya dibawa ke Jakarta nggak pakai AC. Terus 2,5 x 3, aduh Bapak Ibu itu luar biasa. Ya luar biasa. Dan 5 tahun pertama pernikahan kami apa yang terjadi? Kami lupa loh sama janji pernikahan kami untuk saling membangun ya, mengasihi dalam suka dan duka. Di dalam duka kami saling menyakiti. Ya, saya bilang kamu nggak bisa kerja, nggak bisa cari uang. Terus suami saya bilang, kamu kok nggak dukung saya sih? Kamu nggak cari saya, kamu harus dukung saya. Dan kita lupa semuanya. Di 5 tahun 6 tahun pernikahan kami itu berat sekali Bapak Ibu, berat sekali. Dan tahun ke-6 itu kami harus karena keadaan. Jadi kita juga waktu itu mulai bangun bisnis gitu ya. Yang ada utang Bapak Ibu. Tadinya kita punya uang, kita tuh nyimpen nabung gitu. Yang ada tinggal utang. Itu 6 tahun pertama menikah. Aduh stres banget Bapak Ibu. Ya, kondisinya tuh sudah itu saya tidak bisa melihat potensi yang baik dari suami saya. Dan suami saya tidak bisa melihat potensi yang baik dari diri saya. Kami saling menyerang, kami saling mematikan. Kata-kata kami itu tajam satu dengan yang lain. Dan gak hanya sampai di situ Bapak Ibu, kami juga berkonflik sama dengan dengan mertua, dengan ipar, konflik kemana-mana. Itulah karena kami kebawa luka Bapak Ibu. Tapi ada satu kebenaran ya, waktu kami ada satu momen ketika kami sudah putus asa, kami nggak punya lagi seperti sesuatu untuk dipertahankan. Dan kami waktu itu bilang kami lebih baik kita putuskan untuk bercerai, ya kita pisah aja gitu ya. Terus waktu itu kami sudah punya anak ya, Keisha, kita ngomong waktu itu Keisha mama papa mau berpisah gitu ya. Terus suami saya juga sudah katakan kepada mertua saya tidak akan berpisah segala macam. Tapi kami bersyukur Bapak Ibu, ada satu momen yang ada ya pernikahan dan kami ikut di situ. Kami
berharap ada satu cahaya kecil gitu loh yang membuat kami tuh bisa tidak jadi bercerai. Dan tahu nggak Bapak Ibu, pada saat itulah kami menangkap satu kebenaran mengenai pengampunan, bahwa Yesus yang tidak berdosa, bahwa Yesus yang kudus, yang suci, Dia Tuhan, tetapi Dia harus disalibkan hanya untuk dosa saya dan suami saya. Wah Bapak itu hati saya hancur sekali. Siapa saya? Siapa suami saya? Kenapa kami harus saling menghakimi? Kenapa kami harus saling menyakiti? Sementara Yesus sendiri yang tersakiti, tetapi Yesus berkata, ampunilah mereka. Dan maka terjadilah satu janji tetelestai. Bapak Ibu, ketika kami mendapatkan satu kebenaran itu, saya dan suami saya saat itu memutuskan untuk saling mengampuni. Saya katakan kepada suami saya minta maaf untuk semua kata-kata yang tajam yang saya ngomong sama kamu. Dan begitu juga suami saya, dia katakan minta maaf juga sama saya. Dan Bapak Ibu, hal yang luar biasa yang terjadi ketika kami saling memaafkan, ketika kami saling mengampuni, kami mendapatkan Tuhan memberikan kepada kami satu hati, satu tingkah langkah. Itu diberikan kepada kami satu hati, satu tingkah langkah. Ya, ada kebenaran dalam Yeremia 32 ayat 39, aku akan memberikan mereka satu hati dan satu tingkah langkah sehingga mereka takut kepadaku. Ya, yang terjadi Bapak Ibu, ketika kami satu tingkah langkah, saya bisa melihat ternyata suami saya banyak potensinya. Ya, suami saya juga ketika diberikan satu hati, satu tingkah langkah, ternyata istri saya bisa ya. Dan itu luar biasa, saudaraku. Dan di firman Tuhan katakan, ketika kita satu hati, satu tingkah langkah, maka berkat diperintahkan. Berkat bukan dicari Bapak Ibu, berkat diperintahkan kata firman Tuhan. Ya, dan kami sangat merasakan berkat yang diperintahkan itu datang kepada kami. Berkat apa Bapak Ibu? Berkat pengenalan akan Tuhan. Waktu berkat pengenalan akan Tuhan itu turun atas kami Bapak Ibu, kami bisa melihat bahwa Tuhan kami itu lebih besar dari masalah kami. Ketika kami mengenal Tuhan kami, ternyata Tuhan kami itu dahsyat. Ketika kami mendapatkan satu kebenaran tentang siapa Tuhan, ternyata Tuhan itu punya rencana yang baik, yang indah buat pernikahan kami. Dan ketika kami menangkap itu Bapak Ibu, maka bertambahlah takut akan Tuhan dalam pernikahan kami. Takut akan Tuhan itu kata firman Tuhan ternyata itu adalah permulaan dari hikmah. Jadi ketika kami proses pengampunan itu terjadi, kami banyak utang, ya, kami konflik dengan sana sini, ya, banyak masalah. Apalagi waktu start bisnis, kita nggak tahu apa-apa. Kita meraba-raba, semua serba meraba-raba, ini bagus nggak ya, ini benar nggak ya, ini gitu. Tapi ketika hikmat Tuhan turun Bapak Ibu, kami merasakan bagaimana Tuhan tuntun kami. Satu demi satu Tuhan selesaikan. Dan Tuhan selesaikan dengan sempurna Bapak Ibu. Dan yang luar biasa yang kami rasakan ya di dalam proses pengampunan ini, kami merasakan ternyata orang yang mengampuni itu, ya, Tuhan akan pulihkan. Makanya Yesus katakan di kayu salib, tetelestai, semua sudah selesai, tetapi prosesnya adalah dimulai dari pengampunan. Dan kami melihat bahwa semua masalah kami diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan yang membantu kami, hikmat itulah yang menuntun kami, sehingga satu demi satu Bapak Ibu, semua Tuhan selesaikan. Tadi yang ada hutang, Tuhan selesaikan. Ya, bahkan Tuhan mempercayakan kepada kami hal-hal yang lain yang tidak pernah kami duga. Makanya Bapak Ibu, kalau saya ada, ya suami saya ada, saya beserta dengan anak kami ya, ada berdiri di depan Bapak Ibu, itu semua karena Tuhan yang selesaikan dalam hidup kami. Ya Bapak Ibu, nggak enak ya kalau suami istri dalam rumah jadi neraka. Enak atau enak Bapak Ibu? Enak kan kalau bertengkar sama mertua, ya, sama adik segala nggak enak kan?
waktu kami menyadari bahwa luka yang kami biarkan itu menyebabkan semuanya itu masalah terjadi. Dan kami menyadari, kami mulai dengan pengampunan dan Tuhan menyelesaikannya dengan sempurna. Oke Bapak Ibu, langkah-langkah praktis untuk sembuh dari luka kita, kepahitan kita. Langkah pertama adalah Bapak Ibu harus mengakui bahwa kita tidak bisa sembuh dengan kekuatan sendiri, dengan upaya sendiri. Kita hanya bisa mengampuni dengan kasih Tuhan. Kenapa? Karena mengampuni ini pekerjaan yang mustahil bagi hati manusia. Karena kita punya kasih yang bersyarat. Karena kita punya kasih yang menuntut. Karena kita tidak memiliki kasih sedalam kasih Kristus. Karena itulah kita perlu datang sama Tuhan. Di kitab Ayub 11 ayat 13-15 ini, ayat ini bicara kepada Ayub, put your heart right. Langkah pertama untuk kita sembuh, cek hatimu, cek hati kita. Seperti check up. Apakah hati kita benar? Apakah kita masih memilih hidup penuh dengan kepahitan? Nanti saya cerita Bapak Ibu, pergumulan saya. Makanya saya katakan ini mustahil. Memang mustahil buat saya untuk mengampuni. Saya akan cerita satu kisah yang saya alami sendiri waktu saya usia 13 tahun. Waktu Bapak Ibu menyadari kondisi Bapak Ibu, hati Bapak Ibu, disitulah langkah kedua adalah reach out to God. Datang akui sama Tuhan. Katakan sama Tuhan, ini udah terlalu sakit. Luka ini udah terlalu dalam. Luka ini udah terlalu lebar. Akui jujur sama Tuhan. Gak perlu pura-pura, gak perlu pakai topeng. Kalau sakit ya sakit. Perasaan kita valid. Tidak ada yang bisa menghakimi apa yang kita rasakan. Karena penghakiman hanya milik Tuhan. Waktu Bapak Ibu datang sama Tuhan, reach out to God. Dan Tuhan pasti, waktu kita berseru sama Tuhan, ini pasti Bapak Ibu punya. Tuhan pasti akan memberikan kasih-Nya yang sempurna, kasih-Nya yang tanpa syarat. Itu yang memampukan itu kita mengampuni. Waktu kita sudah lepaskan pengampunan, maka dikatakan di sini, then face the world again. Waktu kita lepaskan pengampunan, kita bisa berdiri tegak dan bertemu dengan orang melukai kita. Kita nggak sakit hati lagi. Kita tidak marah, tidak benci lagi. Dan face the world again, firm and courageous, berani, kuat. Jadi Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu mengakui kondisi Bapak Ibu dan datang sama Tuhan, percayalah, waktu Bapak Ibu tulus, kasih Tuhan akan dilimpahkan sempurna buat kita. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu tahu, mungkin usia 50 tahun ke atas dulu tahu ya, bahwa dulu tuh Jerman Barat dan Jerman Timur itu terpisah. Mungkin usia mungkin 30 ke bawah mungkin nggak tahu bahwa ini dulu sempat terpisah. Ya, blok barat dan blok timur. Jadi waktu itu orang penduduk Jerman Timur itu benci sama penduduk Jerman Barat. Jadi mereka lempari penduduk Jerman Barat dengan, mohon maaf, kotoran manusia, sampah, segala hal yang tidak berguna. Waktu itu penduduk Jerman Barat mau balas sebenarnya. Wah, enak banget dia ya. Emang cuma dia bisa lempar kotoran. Emang cuma dia bisa lempar sampah. Tapi ada seseorang bicara ke orang penduduk Jerman Barat bilang, kalian tahu nggak kenapa penduduk Jerman Timur lemparin kita dengan sampah? Karena mereka hanya punya sampah. Tahu nggak kenapa penduduk Jerman Timur itu lemparin kita dengan kotoran manusia? Karena mereka hanya punya kotoran manusia. Kita punya mata
makanan, lemparkan makanan kepada mereka. Kita punya minuman yang enak, lemparkan minuman kepada mereka. Kita punya hal-hal yang baik, lemparkan hal-hal yang baik. Bapak Ibu sadar gak? Orang-orang yang melukai Bapak Ibu, mereka melukai Bapak Ibu karena mereka hanya punya luka di hati mereka. Mereka membenci Bapak Ibu, menyalurkan kebencian kepada Bapak Ibu karena mereka hanya punya kebencian di hati mereka. Mereka tidak punya yang lain. Tapi kita berbeda. Kita sudah ditebus dengan darah Yesus yang mahal. Kita tidak punya sampah di hati kita. Kita tidak punya kotoran di hati kita. Kita punya kasih Kristus yang sempurna di hati kita. Karena itu untuk orang-orang yang melukai Bapak Ibu, berikan mereka kasih. Karena itu yang berbeda. Berikan hal yang berbeda. Bapak Ibu, proses yang saya alami ya, proses pengampunan ada dua tipe. Ada yang proses yang langsung instan, langsung kita bisa ampuni dan langsung ketemu orangnya itu langsung bisa normal hubungannya. Ada proses pengampunan yang nggak bisa langsung ketemu orangnya itu nggak bisa langsung normal. Nah, di poin di mana itu tidak instan, kita butuh ini. Akui dan cerita dengan jujur perasaanmu kepada pemurid atau mentor rohani. Saya bacakan Yakobus 5 ayat 16, terjemahan sehari-hari Indonesia. Karena itu saya mendorong kalian semua untuk membuka hati kepada teman seimanmu dan saling mengakui luka-luka di hatimu, pelanggaran-pelanggaranmu, dendammu, kemarahanmu, kebencianmu. Ya, akui itu kepada teman seimanmu dan juga kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa saling mendoakan. Setelah kita saling mendoakan, apa yang terjadi? Dengan demikian kita akan diampuni dan proses mengampuni yang membutuhkan waktu itu Bapak Ibu. Disitulah kita membutuhkan peranan pemurid-pemurid kita, komunitas rohani kita, sehingga kita bisa saling mendoakan dan kita bisa sembuh. Dan kemudian saya mau sampaikan Bapak Ibu, waktu kita sudah sembuh, tidak ada jaminan kita tidak akan terluka lagi Bapak Ibu. Selama kita masih ketemu orang, masih ada peluang untuk kita terluka. Kecuali Bapak Ibu sudah tidak ketemu manusia. Kalau ketemunya anjing pasti nggak terluka lah. Anjing kan cute ya, anak pun jangan terluka. Tapi selama Bapak Ibu ketemu manusia, maka Bapak Ibu akan punya potensi untuk terluka. Waktu Bapak Ibu punya potensi untuk terluka, disitulah dibutuhkan disiplin rohani. Saat teduh Bapak Ibu, saat teduh itu akan mengingatkan Bapak Ibu kembali pengalaman di mana Bapak Ibu pernah mengampuni, pengalaman di mana Bapak Ibu pernah merasakan kasih Tuhan. Dan komunitas itu yang mengingatkan kita. Terus menerus waktu kita mulai lupa untuk mengampuni. Bapak Ibu, tadi istri saya tadi sudah cerita bagaimana kami hampir bercerai. Hidup kami hancur-hancuran Bapak Ibu. Dan puji Tuhan bahwa Tuhan tidak hanya memulihkan hubungan kami, Tuhan juga memulihkan bisnis kami, usaha kami. Tuhan juga memulihkan hubungan kami dengan orang tua kami, dengan saudara besar, keluarga besar kami. Dimulai dengan pengampunan. Saya cerita ini satu kisah yang sudah lama saya tidak mau ceritakan kepada siapapun. Karena bagi saya kisah ini begitu melukai, begitu menyakitkan bagi saya. Cerita ini bermula waktu itu, pada saat itu usia saya 13 tahun. Saya itu anak tertua dari 9 bersaudara. Jadi pada saat saya usia 13 tahun itu ada beberapa adik saya yang belum lahir.
Jadi pada usia 13 tahun itu terjadi yang saya saksikan bahwa bapak saya bawa pisau. Saya orang Batak. Orang Batak itu memang terkenal dulu ya mungkin ya, tidak pernah menghargai istrinya dan menyelesaikan apapun dengan kekerasan. Saya dulu bermasalah secara emosional, saya pemarah. Ternyata saya mulai tahu akarnya adalah karena saya lihat peristiwa ini. Jadi usia saya 13 tahun, bapak saya bawa pisau, ngejar mama saya. Yang saya tahu, sepengetahuan saya umur 13 tahun karena saya waktu itu belum mengerti apa-apa. Yang saya tahu bapak saya cemburu sama mama saya. Yang saya tahu mama saya setia. Nah bapak saya waktu itu kerja jauh. Saya tuh dari orang susah bapak ibu ya. Jadi jarang-jarang pulang. Kok tiba-tiba datang, ngamuk-ngamuk, menurut mama saya selingkuh. Dia kejar mama saya sembunyi masuk ke dalam kamar, ditutup pintunya. Tahu apa yang terjadi bapak ibu? Saya saksikan dengan mata saya, bapak saya bawa pisau. Itu pintu kamar, ancaman pisaunya udah kayak dikes ke bawah. Waktu itu saya lihat peristiwa itu, saya terdiam, berdiri mematung. Yang ada di dalam hati saya campuran antara rasa takut yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan karena saya takut mama saya dibunuh di depan mata saya. Dan saat yang sama, waktu saya rasa takut, saya punya rasa benci yang mendalam. Di dalam hati saya berjanji, kalau saya besar, saya bunuh bapak saya. Saya bunuh dia kembali. Saat ini, oke, saya tidak bisa lawan kau, karena aku masih 13 tahun. Tapi lihat nanti kalau aku udah umur 20. Aku bunuh kau dengan pisau yang sama. Itu yang ada di hati saya, Bapak Ibu. Dan saat itu, saya berpikir tak ada orang pun yang ngertiin saya. Saya ngerasa sendirian, karena saya kiri kanan tak ada orang. Tetangga datang, tapi dari luar ngeliatin, ada apa? Bapak Ibu bisa bayangkan seorang anak 13 tahun mengalami ini sendirian. Dia harus bergumul dengan rasa takutnya sendirian. Dia harus bergumul dengan kebenciannya sendirian. Dia harus bergumul dengan kemarahannya sendirian. Dengan sampah di hatinya sendirian. Makanya dulu saya itu punya janji dalam hati saya. Bukan hanya bapak saya yang saya bunuh. Saya mau jadi seperti itulah, bunuh banyak orang. Karena saya mau membalas dendam. Karena saya mau orang-orang juga merasakan rasa sakit yang saya rasakan. Enak banget cuma saya sendiri yang rasakan sakit. Itu usia 13 tahun, Bapak. 30 tahun berlalu. Usia saya sekitar 40 tahun lebih. Saya udah mengenal Tuhan, udah melalui proses tadi hampir cerai. Tuhan pulihkan dalam pengampunan. Tuhan putar kembali film itu. Saya udah cerita tadi pagi, dia nggak tahu kenapa. Tadi nangis, sekarang mau nangis lagi, nggak tahu. Seharusnya saya nggak secengeng ini, saya udah umur 50 ya. Nggak boleh nangis. Bapak saya dulu ngajarin laki-laki nggak boleh nangis, itu satu kesalahan saya pikir ya. Laki-laki juga bisa nangis karena laki-laki nangis. Bapak saya ngajarin laki-laki itu nggak boleh nangis, laki-laki harus kuat. Tapi saya sadari sekarang nggak begitu. Kasih Tuhan membuat saya mampu untuk menangis. Setelah umur saya 40 lebih, Tuhan putar kembali peristiwa itu. Gila sekali. Saya lihat diri saya ketakutan berdiri membatu. Saya lihat diri saya penuh dengan kebencian dan membunuh bapak saya. Saya melihat saya takut bahwa saya meninggal mati terbunuh.
Tapi yang berbeda dalam film yang Tuhan putar setelah usia saya 40 lebih, saya lihat bahwa Tuhan berdiri di samping saya dan bicara begini, meluk saya begini. Roy, kamu nggak sendirian. Aku terluka waktu kau terluka. Aku takut waktu kau ketakutan. Aku rasakan apa yang kau rasakan. Kau nggak sendirian, anakku. Dan saya merasakan kasih Tuhan. Tahu Bapak Ibu apa yang membuat saya mampu mengampuni Bapak saya? Kasih Tuhan. Bapak saya sampai sekarang belum berubah caranya. Karakternya, caranya memperlakukan adik saya, memperlakukan saya tidak berubah. Mulutnya nggak berubah. Masih tajam, masih kasar, masih tidak menganggap ada orang selain yang hebat selain dirinya. Tidak ada orang lain selain dia. Tapi saya memutuskan untuk mengampuni. Karena Tuhan bilang, kau suka sendirian, Roy. Ada aku bersamamu, ada kasihku bersamamu. Nggak cukup aku bersamamu. Nggak cukup. Nggak cukup kasihku buatmu. Sampai kau nggak bisa ampunin bapakmu. Sampai kau mau bunuh jutaan orang karena rasa sakit. Saat itu saya bilang sama Tuhan, ya Tuhan, saya mau ngampuni Tuhan. Meskipun bagiku ini nggak mungkin, ini mustahil. Kalau bukan karena Tuhan, aku nggak akan bisa ngampuni Bapak. Saya waktu itu mengambil keputusan mengampuni. Kita hanya bisa mengampuni Bapak Ibu dengan kasih agape, dengan kasih dari Tuhan sendiri. Karena kasih kita nggak akan mungkin, kasih kita terbatas Bapak Ibu. Siapa sih kita? Saya pada apa sih kita? Nggak ada yang hebat, nggak ada. Hanya kasih agape yang membuat kita mampu mengasihi satu arah. Makanya saya katakan tadi, waktu saya lepaskan pengampunan kepada Bapak saya ketemu Bapak saya masih melukai saya, tapi saya sudah mengampuni dia. Saya sampai sekarang masih, kalau pulang ke Medan, saya di Medan juga, ketemu Bapak saya ngobrol, saya harus terus rekonsiliasi dengan hati saya. Tuhan, aku mengampuni Bapak saya. Saya pernah mendoakan Bapak saya doakan Bapak saya lagi sakit. Saya doakan Tuhan, aku lepaskan pengampunan bagi Bapakku. Bapak Ibu, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu sekarang alami? Sesakit apa yang Bapak Ibu rasakan? Seberapa parah luka Bapak Ibu? Jangan pernah Bapak Ibu berpikir Bapak Ibu merasakan luka itu sendirian. Motonya Liverpool adalah you will never walk alone. Artinya Bapak Ibu tidak menanggung semua perasaan itu sendirian. Tuhan yang memampukan Bapak Ibu untuk mengampuni. Karena itu siang hari ini saya mau dorong Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin gak lihat Tuhan. Sama seperti umur 13 tahun saya gak lihat Tuhan. Gak lihat sosok Tuhan, tidak terlihat. Karena tidak terlihat saya pikir saya sendirian. Tapi waktu Tuhan menunjukkan setelah usia saya 40 tahun lebih, Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan ada. Kamu merasa sendirian karena kamu gak lihat saya. Tapi sekarang cara pandang saya berubah terhadap peristiwa itu karena saya tahu. Saya lihat sekarang Tuhan yang tidak terlihat itu bisa saya lihat. Jadi Bapak Ibu, putuskan siang hari ini. Aku tidak menjalani luka ini sendirian. Aku tidak mau lagi membiarkan luka ini terbuka. Aku butuh kasih Tuhan. Datang sama Tuhan. Katakan, Tuhan, aku butuh kasih-Mu. Kasih-Mu tanpa syarat yang memampukan aku untuk mengampuni. Mari Bapak Ibu kita
tutup mata kita. Saya nggak tahu apakah ada di antara Bapak Ibu yang mengalami luka yang sama dengan apa yang saya alami. Mungkin di antara Bapak Ibu, engkau masih sulit untuk mengampuni orang tuamu, entah itu papamu, entah itu mamamu. Mungkin saat ini engkau berpikir, ini terlalu sulit, ini terlalu berat. Betul, ini terlalu sulit, ini terlalu berat. Tapi siang hari ini, pesan Tuhan untuk setiap kita. Tuhan katakan, inilah waktu terbaik untuk Bapak Ibu disembuhkan. Inilah waktu yang paling tepat Bapak Ibu berkata dan berseru kepada Tuhan, aku sudah capek Tuhan dengan memikul semua luka kepahitan ini. Saya beri kesempatan Bapak Ibu bicara sama Tuhan, curhat sama Tuhan. Kalau engkau masih mengalami luka, engkau bergumul untuk mengampuni. Jujur sama Tuhan, aku masih bergumul untuk mengampuni Tuhan. Gak semudah ini bicarakan Tuhan. Betul, ini tidak mudah Bapak Ibu. Saya mengerti posisi Bapak Ibu karena juga saya pernah mengalami hal yang sama. Tapi pesan Tuhan siang hari ini, engkau tidak pernah sendirian. Saat engkau mengalami semua kepahitanmu, kemarahanmu, sebab saat luka itu terjadi, Bapak Ibu mungkin gak lihat ada Tuhan di sebelah Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu yakin dan percayalah sama seperti apa yang saya alami. Tuhan ada di sana. Dan biarkan Tuhan saat ini bicara ke hati Bapak Ibu. Anakku, aku tahu rasa sakitmu, itu gak mudah. Anakku, aku tahu rasa pahitmu, kau sudah dikecewakan berulang-ulang, itu tidak mudah. Aku rasakan kekecewaanmu, aku rasakan kemarahanmu, aku rasakan itu semua karena itulah aku memikulnya di atas kayu salib. Bapak Ibu, saya dorong Bapak Ibu untuk menerima anugerah Tetelestai. Tuhan sudah menyelesaikan semua luka-luka kita Bapak Ibu. Tuhan sudah menyelesaikan setiap kekecewaan kita. Tuhan sudah menyelesaikan setiap kebencian kita. Datang saat ini berseru sama Tuhan, panggil nama Tuhan. Katakan, Tuhan, aku butuh kasih-Mu. Aku perlu kasih-Mu memenuhi hatiku. Kasih-Mu yang tanpa syarat, kasih-Mu yang satu arah. Buat Bapak Ibu yang masih merasakan sulit untuk mengampuni, taruh tanganmu di dada. Kami akan berdoa untuk Bapak Ibu. Karena ini bukan perkara yang mudah. Tapi sadarlah Bapak Ibu, waktu engkau mengampuni, engkau sedang membebaskan dirimu dari tahanan. Engkau sedang melepaskan dirimu dari penghukuman. Engkau sedang memberikan hadiah terindah buat hidupmu sendiri. Ini bukan buat kepentingan orang yang menyakitimu. Ini untuk kepentingan dirimu pada saat engkau mengampuni. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa buat setiap orang yang hatinya masih terluka.
dan sampai sekarang mereka masih merasakan rasa sakit itu. Mereka masih diikuti, dihantui oleh rasa sakit di hati mereka, kebencian di hati mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Roh Kudus menyembuhkan, Roh Kudus menjamah setiap hati yang terluka. Berikan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang besar, yang tanpa syarat, yang melimpah itu Tuhan. Kasih-Mu yang membalut dan menyembuhkan semua luka. Kami berdoa buat setiap orang Tuhan yang ada di tempat ini, boleh berdamai dengan masa lalunya, boleh berdamai dengan dirinya. Mungkin ada yang membenci dirinya sendiri. Mungkin ada di antara engkau yang merasa sudah tidak punya harapan. Tapi pesan Tuhan siang hari ini, aku tahu masa depanmu, dan aku yang ada di hari ini dan di masa depanmu. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan beserta engkau dalam kehidupanmu sehari-hari. Terima kasih Tuhan.